Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah selaku pengasuh Universitas Zainul Hasan Genggong beserta Dr. Abdul Aziz Wahab selaku Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong yang kami hormati. Perkenalkan, nama saya Habibul Islam. Alamat saya dari Kerejengan. Prodi saya Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Al-Quran dan penjagaannya dan pemeliharaannya. Al-Quran dan memeliharaannya, yang pertama ialah memahami Al-Quran. Yang kedua ialah pembeda dengan kitab lain. Dan yang seterusnya ialah jaminan Allah akan pemeliharaan Al-Quran. Yang pertama di sini ialah memahami Al-Quran. Al-Quran sendiri itu diambil dari kata bahasa Arab, yaitu qara'a, yang artinya membaca atau dibaca berulang-ulang. Adapun Al-Quran itu sendiri ialah firman Allah atau wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Itu yang dimaksud dengan Al-Quran. Yang nomor dua ialah pembeda dengan kitab lain. Jadi kitab Allah bukan hanya Al-Quran. Adapun kitab Allah yang dijelaskan dalam Al-Quran itu semuanya ada 4, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Adapun kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir kitab penyempurna yaitu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa pembeda Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain? Adapun Al-Quran itu turun berangsur-angsur sesuai dengan kejadian atau fenomena yang terjadi ketika itu. Sedangkan kitab yang lain seperti kitab Taurat, Zabur, dan Injil itu turun langsung berupa teks atau berupa tulisan yang memang sudah Allah turunkan kepada Nabi yang Allah beri kitab tersebut. Dan selain kitab yang 4 ini, ada yang namanya suhuf-suhuf. Adapun suhuf-suhuf ialah lembaran-lembaran firman Allah yang tidak dibukukan. Nah, bedanya suhuf dengan kitab ialah kalau kitab itu firman Allah yang dibukukan, sedangkan suhuf adalah firman Allah yang tidak dibukukan. Seperti suhufnya Ibrahim dan Musa, seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu suhufnya Nabi Ibrahim dan Musa. Dan yang terakhir ialah jaminan, yang seterusnya ialah jaminan Allah akan pemeliharaan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu Allah sudah jamin akan keasliannya atau keotentikannya sampai hari kiamat kelak. Sedari diturunkannya Al-Quran sampai sekarang, bahkan sampai ila yaumil qiyamah, Al-Quran ini tidak akan bisa dipalsukan, tidak akan bisa ditiru, dan akan dijamin kesempurnaannya sampai hari kiamat. Bahkan sampai sekarang pun dengan kecanggihan teknologi, dengan kecanggihan ilmu pengetahuan, bahkan sekarang ada kecerdasan buatan AI, ChatGPT, bahkan ChatGPT pun tidak bisa meniru Al-Quran, tidak bisa membuat yang serupa dengan Al-Quran. Nah, sedangkan kitab-kitab Allah yang lain, kitab Taurat, juga kitab Zabur, kitab Injil, itu bisa ditiru. Nah, sedangkan Al-Quran tidak akan bisa ditiru sampai kapanpun dan dengan kecanggihan teknologi apapun. Allah sudah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 13 yang bunyinya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami pula lah yang akan menjaganya. Nah,
Jaminan Allah tersebut dalam surah Al-Hijr ayat 13 menekankan akan keaslian dan keautentikan Al-Quran sampai hari kiamat kelak. Nah, itu. Jadi Al-Quran, yaitu memahami Al-Quran, pembeda dengan kitab lain dan jaminan Allah akan memelihara Al-Quran. Mungkin sampai di situ saja yang dapat kami jelaskan atau presentasikan. Kurang lebihnya dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.